perkembangan dari IC tadi. Dan IC ini dapat berisi resistor, kapasitor, diode, dioda, ataupun transistor, macam-macam. Tergantung dia IC apa namanya, sehingga kita harus tahu nama dari IC dan kebutuhannya apa gitu kan. Nah, masuk ke BJT amplifier mode. Jadi kan tadi bipolar junction transistor ini bisa dioperasikan jadi amplifier, bisa jadi switch, bisa jadi buffer gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ketika BJT dikondisikan sebagai amplifier. Nah, di sini ketika amplifier berarti intinya adalah kita harus memposisikan arus kolektor emitter dari BJT itu proporsional terhadap arus base. Base tadi yang mana? Base yang ini. Kolektor yang ini. Emitter yang ini. Berarti ini adalah BJT yang tipe NPN, ya kan? Nah, ketika dia terkondisikan sebagai amplifying, maka akan ada faktor penguatan. Faktor penguatannya adalah beta ini. Dan biasanya bawaannya transistor ini sudah dari pabriknya sana, faktor penguatannya adalah 100. Jadi, kalau ada arus kolektor emitternya itu 10, maka arus base-nya itu aslinya ya 10/100 dari arus kolektor emitter gitu. Nah, di sini VBE ini nilainya tidak 0, tapi 0,6 volt. Dan itu tergantung pabrikannya gitu ya. Jadi ini dua ini nih adalah parameter yang sudah ditentukan dari pabriknya sana. Nah, jadi ketika kita akan memposisikan si transistor ini sebagai penguatan, apa yang harus kita lakukan? Mengikuti rumusan ini, ICE sama dengan beta kali IB, dan di sini nilainya seperti ini bagaimana? Mari kita lihat di PPT selanjutnya. Baik, step-stepnya adalah 4 step ini sebenarnya untuk mengetahui model amplifikasi dari sebuah transistor. Kan kita sudah tahu tadi bahwa kuncinya adalah ICE sama dengan beta kali IB. Dan betanya sendiri kita sudah tahu berapa. Tegangan base emitternya kita sudah tahu berapa. Kemudian arus IB itu dihitung dari perbedaan tegangan antara node di base emitter dan input. Dibagi dengan resistansi yang berada di antara node tersebut. Ini sebenarnya gampang kan ya? Ini sebenarnya adalah hukum Kirchhoff aja, di mana beda potensial antara dua node dibagikan dengan R-nya, itu adalah arus yang mengalir di antara node tersebut. Seperti itu. Sehingga, ini bila kita tahu, V-in dikurangi dengan VBE, dibagi dengan RB, itu adalah arus base. Nih. Sehingga kita bisa dapatkan rumus ini. Kita sudah tahu VB-nya berapa, sehingga nanti rumusnya jadi IB sama dengan V-in dikurangi 0,6, V-base-nya tadi kan sudah diketahui di sini, dibagi dengan RB. Nah, kemudian arus dari kolektor ke emitter berdasarkan asumsi, berdasarkan asumsi ini tadi, adalah apa? ICE sama dengan beta kali IB. Di mana IB-nya tadi apa? IB-nya tadi ternyata V-in kurang 0,6 dibagi RB kan? Di sini. Sehingga kita bisa dapatkan rumus 3 dan kita bisa menghitung tegangan output. Kita mau mencari tegangan outputnya di sini. Berapa? Nah, kita bisa gunakan voltage divider. Nah, kalau sudah di bagian kolektor emitter, maka yang kita fokuskan adalah di bagian sininya. Di mana VCC, kan aslinya ya, kalau kita pakai voltmeter, kita untuk mengukur tegangan itu satunya yang positif ada di VCC, satunya si petunjuknya tadi yang di voltmeter, yang positif taruh VCC, yang negatif taruh di ground, dan groundnya ini terhubung sama emitter. Itu akan menilai besaran tegangan VCC. Dan voltage divider adalah VCC sama dengan V yang ada di bundar satu nih, ditambah V out. Itu sama dengan VCC. Sehingga, apa tegangan yang ada di sini? Ya, arus yang mengalir dikalikan dengan resistansi yang ada di dalamnya.
IC dikalikan RC. Ditambah V out sama dengan VCC. Maka akan ada rumus ini. Nah, berapa V out-nya? Ya tinggal dibolak-balikkan. Maka dapat rumus ini kita. Sehingga bila kita masukkan RC sama dengan 1 kilo ohm, RB sama dengan 20 kilo ohm, dan VCC anggap aja 10 volt, V-in 5 volt, V-out-nya nanti akan lebih besar dari V-in. Dan dia nilainya lebih besar dan terbalik gitu. Karena dia tadi adalah BJT NPN, makanya hasilnya inverted gitu. Kalau nggak percaya, coba dihitung aja, masukkan nilai-nilainya ini ke dalam rumus ini, maka akan didapatkan nilai V-out yang lebih besar dari V-in. Bagaimana dengan fungsi switching dari sebuah transistor gitu? Jadi, ketika fungsi switching ini akan berjalan ketika si transistor ini mengalami saturasi. Apa itu saturasi? Saturasi adalah kondisi ketika nilainya itu, ketika IB ditinggikan, dinaikkan lagi nilai arus yang mengalir di IB ini, IC nggak akan naik lagi gitu. Sudah, ini adalah batas maksimumnya. Sebanyak apapun IB dinaikkan, IC akan tetap bernilai sama, konstan, seperti itu. Itu akan terjadi jika kondisinya saturasi. Nah, dengan mengambil manfaat dari kondisi saturasinya transistor ini, si transistor bisa berfungsi sebagai switch gitu. Gimana tuh modelnya? Oh ya, sebelumnya, jadi ketika kondisi saturasi, selain arus B ini ketika dinaikkan IC sudah nggak bisa naik lagi, saat kondisi saturasi ini, VC dan VE ini nilainya nggak boleh kurang dari 0,2 volt, seperti itu. Jadi VCE ini punya nilai gitu. Sekurang-kurangnya minimumnya itu paling rendahnya cuma 0,2 volt, nggak bisa 0 gitu. Dan hal ini hanya terjadi tadi itu ketika saturasi, karena ketika saturasi kan arusnya ini sangat besar, tapi ya sudah di sana, di kondisi maksimumnya arus kolektor saat saturasi. Nah, ini. Misalnya, VCC adalah 5 volt, dan resistansi kolektornya adalah 1 kilo ohm, dan saat terjadi arus saturasi di kolektor sebesar 5 miliampere, ya, 5 miliampere. Kenapa 5 miliampere? Karena di sininya 5 volt, di sininya 1 kilo. Nah, arusnya yang mengalir ya 5 volt dibagi dengan 1 kilo ohm, maka dia akan ada 5 miliampere. Jadi ini kayak idealnya gitu. Nah, ketika ini 5 volt, ini 5 volt juga, maka ini sebenarnya nggak boleh 0 gitu kan. Nah, di sini kita bisa hitung arus yang mengalir di base dengan tadi rumus yang sama, ICE sama dengan beta kali IB, dan penguatannya adalah 100. Maka IB adalah 0,05 miliampere. Ya, hasil pembagian ICE dengan betanya tadi. Nah, kemudian resistansi yang diperlukan di base untuk terjadi saturasi adalah ketika VCE-nya kurang dari VB. Nah, ketika kondisi ini, maka kita asumsikan kan VCE harus kurang dari VB. Nah, VB ini, VCE tadi kan di sini 5. Nah, VB-nya berapa? Anggaplah threshold tegangannya adalah 1 volt di situ. Maka RB harus 20 kilo ohm, yaitu 1 volt dibagi dengan 0,05 miliampere. Jadi di sini ini harus ada tambahan 1 volt agar kalau ketika V-in-nya sama dengan 5 volt dan di sini ada 1 volt, maka dia akan bernilai lebih besar daripada VCE. Jadi ketika nanti resistor RB ini kurang dari 20 kilo ohm, maka akan terjadi saturasi seperti itu. Dan dengan kondisi saturasi nanti ketika inputnya adalah 5 volt di sini, outputnya akan menjadi 0,2 volt yang tadi ada minimumnya dari sebuah transistor itu kan, di VCE ini berapa. Dan ketika V-in-nya nanti kurang dari 0,6 volt, ya tadi itu tadi
Vout-nya akan sama dengan 5 volt. Jadi antara rendah atau tinggi, seperti itu. Makanya nanti bisa jadi logic switching antara 0 atau 1. Bagaimana dengan aplikasi buffering dari sebuah transistor? Jadi kalau transistornya mode buffer, itu yang kita perlu perhatikan adalah dia namanya emitter follower gitu. Berdasarkan rumus ini, ya Vout sama dengan Vin dikurangin 0,6 tadi. 0,6 yang nilai dari V sini. Nah, di sini berarti nggak akan ada yang namanya voltage gain dong. Tapi yang ada adalah current gain. Jadi bukan pakai rumus yang A, penguatan A itu sama dengan V out dibagi V in, tapi yang ada harusnya adalah current gain dari arusnya. ICE sama dengan beta kali IB, seperti itu. Nah, di sini buffer itu fungsinya adalah untuk sebagai impedance isolation, isolasi dari impedance-nya. Jadi resistansi di sini fungsinya jadi buffer di sini. Jadi maksud saya transistor ini fungsinya adalah isolasi dari R ini agar arusnya itu tidak langsung mencapai R, tapi diisolasi oleh transistor seperti itu. Itu salah satu gambaran fungsi-fungsi transistor sebagai switch, sebagai amplifier, dan sebagai buffer.